anti politik, Pak. Males, Pak. Nyari-nyari musuh. Kalau aku pendidikan politik, Bang. Iya, itu boleh. Pendidikan politik, bukan politik. Nevinya Pak, bukan gua. Akal. Makanya kita ini kan butuh pemimpin yang bisa membangun peradaban. Kalau cuma bangun jalan layang mah banyak yang bisa dikenal seperti Slang. Jadi itu ada dua band yang jadi idola saya ya, Club Project sama Slang. Oke. Backchat, you burn all my energy. Backchat, criticizing all you see. Backchat, analyzing what I say. Backchat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. YouTube nih ya. Apa? YouTube. Aku baru 2 bulan, Mas. Lumayan tapi udah 140-an. Ya cepet Pak. Cepet. Aku sehari Aku bisa tuh lama, 10.000. Aku tuh lama soalnya. Lama nganggur ya? Bukan. Gak ngikutin algoritmanya YouTube. Oh. Biasanya di atas 100.000 tuh udah kelipatannya udah Iya, lain. aku gak ngikutin algoritmanya YouTube. Algoritma YouTube itu kan, jadi kalau misalnya mau kayak Bang Yani, politik, ya terus politik. Kalau apa variety. Variety aja, Mas. Aku disuruh bikin channel lagi untuk khusus yang politik. Aduh, mulai dari nol lagi capek. Oh, kamu udah dapat gitu ngapain? Iya. Kalau aku mah anti politik, Pak. Males, Pak. Nyari-nyari musuh. Kalau aku pendidikan politik, Bang. Iya, itu boleh. Pendidikan politik, bukan politik, pendidikan politik. Jangan ngomongin orang aja, capek. Ya, pendidikan politik. Aku kemarin kan di tempatku si Mardigu itu pertama. Kemarin dia di Deddy Corbuzier. Bagus itu. Iya, aku langsung 1,3 juta yang punya. Karena orang nggak tahu mukanya kan. Arek Malang ini. Iya, karena Dia muncul pertama di tempatku. Iya. Karena orang nggak tahu mukanya. Iya. Makanya aku begitu nonton, oh ini berarti Bang Eli kenal nih. Nah iya, Hah? dengan aku. Aku tahu katanya temennya Sandi kan. Aku tanya ke temen ini siapa sih orang ini? Enggak lah. Oh temennya Sandi ini katanya. Ya nggak jelas. Dia paling deket dengan aku lah, bisnis dengan aku lah. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Anak Malang itu, Iya. Malang. Cuman gua anak SMA 2 juga banyak yang kenal. Jenius, Pak. Iya. Dan dia ngomongnya tuh bagus. Iya. Orang menteri, semua nyarinya ke aku, sopo itu. Banyak dicari orang sekarang. Tiba-tiba konglomerat nguber dia. Mau dijadiin penasehat. Tadi kita ketawa-ketawa. Habis ya, udah di Dedi jangan muncul di mana-mana lagi ya. Iya. Yo, Jangan terlalu murah. Sekarang orang jadi dia. Iya. Jangan terlalu murah. Kecuali di Ahmad Dhani lah nggak apa. Dipertimbangkan lah. Namanya dulu. Aku termasuk penonton setianya dari awal. Wah, konsepsinya gila. Ya kan Dedi kan nggak kenal dia, Mas. Di waktu dengan saya kan, saya tuh membongkar dia kalau dia bikin rumah yatim. Jarang orang nulis sama ngomong sama bagusnya. Nah dia orang ini, dia nulis juga bagus. Lucu. Jadi jering dia selesai. Tapi asik tuh. Aku seneng Capturean WhatsApp-nya tuh asik. Oh ya, silakan aja. Ngomong sembarangan. Saya jadi punya konten loh. Gila. Dani dilawan. Salah milih musuh dia. Pakai ngancem lagi. Dan itu orang sombong yang sukses kan juga lain kan gak bisa. Tuhan bilang kamu kalau anti mau teori. sukses jangan sombong. Kecuali Ahmad Dhani, kecuali Samsul nggak ada hubung lagi. Enggak. Aku di TVRI berapa kali datang? Samsul udah. Mas Faiz apa kabar sih Mas Faiz? Baik, sekarang lagi banyakan bertafakur. Ternyata di Malang kan, Pak? Iya. Lama. Di sini aja, Bin. Daripada kamu cari, Bin. Sini nih. Selfie.
Kalau aku emang Ada audionya. Jadi, hah? Dan rumahmu nggak jauh? Apa? Kita sih. Oh, itu dong lebih dari. Itu kayak bangsawan apa? Ini mas mobilnya. PB10 mas. Iya mas. Ini loh mas, iya mas. Kukira ada PB10. Aku paling seneng kalau tamu terus nggak tahu itu siapa. Aku paling seneng. Kalau tahu aku nggak seneng jadinya. Rocky Gerung kan nggak tahu Rocky Gerung. Wah, aku seneng banget Rocky Gerung. Rocky Gerung pernah di sini? Pernah. Foto yang di sana tuh ada yang lebih sulit lagi. Ini agak gampang. Yang di rumah sini yang agak sulit. Ini HP. Lagi lihat ini. HP TB10. Nah, ini sama 2 orang sama. Itu sama kiri kanan. Masih muda ya. Nah, ini masih muda. Makanya agak sulit ini. Iya masih muda. Orang taunya kan pas gendut kan. Iya pas gede. Ini apa Raja Jawa paling kaya nih? PB10. PB itu Sultan ya? Ya. Pakubuwono 10. Pakubuwono kan? Yang beli itu kan mobil Ford. Mobil pokoknya versi paling pertama. kaya. Mobil Iya. Ford pertama kalau nggak salah. Iya, dia Iya. cuma ada 2 di dunia, 1 PB yang beli gitu. Pokoknya dia paling kaya. Paling kaya, Raja Jawa paling kaya. Jadi nggak tahu tuh. Aduh. Legend. Aduh, legend yang hadir nih. Wah, ini apa lagi dah? Itu dikasih sama waktu nyanyi di angkatan udara, nyanyi di angkatan laut dikasih. Kamu kumpulin ya? Iya. Jadi bukan aku yang nulis ini, nama ini. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, nggak mungkin tangkap orang ini yang bikin Navy-nya Pak, bukan gua. Ini angkatan udara ini. Ini kan dikonsepkan kan mau bikin restoran di Bali Pak. Belum ketemu tempat aja. Kalau udah ketemu nih berangkat semua berangkat. Barang ini. Gila sih ngumpulin. Hah? Foto-foto gitu. Iya, langkah-langkah. Kalau foto itu habis Bapak salah sama lu. Kapan bisa ketemu Bang Pais? Kapan saya? Kemarin Are aja nyampein salam dari beliau. Hari. Iya, Are. Kalau ini fotografi asli. Fotografi asli Ini ya? Surabaya. Surabaya 19 sekian, 1905 atau 1910. Masih bagus ya? Kering. Bangunan-bangunan Belanda. Ini Jakarta sih. Ini belum dipasang. Itu Jakarta ya. Surabaya. 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 Harus hobi. Hah? Harus hobi. Ini anggota kehormatan ini. Oh iya. Beda Jakarta tuh, anggota kehormatan masuk. Dari Prabowo. Itu sebelum ya mas ya. Enak. Ini kan dulu itu dibangun Al-Eldur masih kecil. Terus? Ini lapangan futsal dulu. Jadi ini nggak ada dulu. Jadi kenapa dibuat tinggi kan buat lapangan Los ya, futsal? dulu Iya, kan itu dulu. gawangnya sebelah situ, Iya. gawangnya sebelah situ satu. Begitu anak udah gede, lain cerita lagi udah. Tapi kan aku punya anak satu lagi nih laki. Kayaknya kalau ini udah bisa jadi bikin restoran, berangkat semua, Kosong lagi. jadi lapangan bola lagi. Ada satu laki kan soalnya kan, Si Ali. Muhammad Ali. Mau lihat sebelah sini mas. Nama ulama semua ya. Muhammad Ali bukan lah. Ali kan Muhammad Ali Jinnah. Iya. Aku ke Jalaluddin Rumi udah ke makamnya. Aku malah belum. Di Turki. Keren mas. Di Konya. Nah, ini yang Rocky Gerung nggak tahu nih. Siapa ini? Terus sama aja ya? Beda. Ini kakeknya. Kakeknya PB10. Itu PB PB8. Apa? Itu PB9. Habib malah nggak ada. Hah? Habib malah. HB aku tuh HB. Kamu gua. Aku tuh baru tahu. Kemarin aku mau garap di Penegoro ya. Karena di Penegoro tuh dianggap pengkhianat ya sama Habib. Ya, tergantung versinya, Pak. Kan ini orang keratonnya langsung ngomong. Karena dia kan bikin kesultanan itu bangkrut kan melawan Belanda itu. Jadi Belandanya bisa-bisan melawan. Itu tergantung persepsi. Memang, itu Tergantung sejarah. persepsi. Tergantung persepsi. Karena waktu saya mau ngangkat, jadi ada orang yang pegang buku tulis
misalnya di Penegoro, keturunan di Penegoro, saya mau minta dukungan bikin apa, difilmkan atau di sinetronkan. Tergantung persepsi sebenarnya. Tergantung persepsi. Karena sebenarnya kalau menurut kita, menurut konsep kita ya sebenarnya siapa sih yang berkhianat sebenarnya? Penguasanya saat itu atau di Penegoronya? Karenanya penguasanya. Ya kan versi penguasa ya yang sejarah kan gitu kan. Iya. Versi penguasa yang bangkrut Kesultanan Jogja. karena Belanda marah banget. Belanda tuh Marah banget. Cuma 2 perang yang dia habis-habisan. Iya. Perang di Penegoro, perang Jawa itu sama perang Aceh. Iya. Habis-habisan. Marah banget. Habis 300 juta golden kalau nggak salah tuh. Oke, tahun segitu ya. 3 juta golden apa 300 juta golden gitu antara Sama, itu. itunya. Belandanya? Ya, tadi kita juga. Iya. Marah banget. Yang cerita itu Mas Irfan, Harun Usman yang di Nah, di sini juga keren. Singapura itu Mas. Oh iya. Itu pahlawan buat kita dan mereka dua. Artinya 2 bangsa yang berbeda. Iya. Sama kayak itulah. Dasamuka itu, Rahwana, itu rajanya Alengka, itu raja yang di Sri Lanka itu. Dahsyat di Penegoro itu. Iya, kalau aku pernah bikin IG kalau nggak salah aku dulu. Apa tulisan ya? Kalau kita ngebahas patungnya di Penegoro itu, yang pakai kuda putih ngangkat 2, itu nggak boleh menyalahin kaedah pembuatan patung pahlawan. Itu yang pernah aku bahas. Yang aku pernah jadiin kuis, Roy Martin telepon. Jadi di Penegoro itu kan tidak meninggal di perang, Pak. Dan tidak juga terluka di perang. Makanya setiap jadi kudanya harus napak kakinya 4 tuh, kalau standar internasional ya. Iya. Kalau kakinya angkat 2 itu tewas di perang. Iya. Aku juga setiap pas ketika aku di penjara kan banyak yang ngasih bukan wejangan sih, support lah bahwa orang yang di penjara itu nanti bakal jadi besar gitu kan. Karena mereka nggak pernah belajar sejarah di Ponegoro. Di Ponegoro matinya di penjara, Bang. Sampai tua di penjara. Udah besar dulu baru di penjara. Hah? Sampai harus sering ke Eropa kalau begini Mas seleranya. Apa? Harus sering ke Eropa. Ini selera aku lama, Bang. Iya. Ini selera aku lama, selera aku udah kayak gini. Oh gitu ya? Iya. Ini Eropa banget. Selera aku udah kayak gini. Kalau aku gila banget. Saya kan auctioneer lukisan. Saya kalau keliling dunia gitu pasti masuk museum. Iya. Anakku nurun ya nomor 3. Kita ke museum, Musidogse gitu-gitu. Lukisannya gini-gini. Aku sekarang lebih ke Jawa sebenarnya. Kalau misalnya aku punya Berikutnya. dikasih rezeki beli rumah lagi gitu, Mau dijawain? cari landed ya kalau yang Jawa. Joglo gitu ya. Kalau villa aku sih di villa aku udah joglo ya, aku punya villa di Cisarua. Ini selera aku tahun 2006 nih. Tapi memang kadang-kadang kita berubah ya. Iya, berubah. Bosen. Dinamis. Tapi kayaknya kalau Jawa kayaknya enggak ya. Tapi waktu aku bangun rumah ini, aku belum suka barang tua. Tapi struktur di rumahnya kan rumah Belanda. Jadi waktu aku kecil kan sering ke rumah saudaraku di Bogor. Rumah saudaraku Bogor tuh rumah Belanda. Jadi dari kecil aku pengen punya obses rumah itu tinggi ceilingnya gitu. Nah ketika bangun ya kayak gini jadinya. Padahal belum suka barang tua. Jadi ketika pas suka barang tua pas banget. Tinggal masukin. Tapi ngumpulin lukisan begini-begini enggak gagang. Dapat dari mana Ben? Tapi Fadlizon lebih gila loh. Siapa? Fadlizon belum pernah. Iya, gue tahu. Udah pernah ke rumah belum? Belum. Nanti kita bareng ya Bang? Boleh, itu ahli sejarah juga. Iya. Yang sekarang lalai orang bangsa Indonesia itu adalah bela negara. Kita bela negara, gak ada pelajaran Pak. Dulu zaman kita kan masih ada kewiraan, masih ada apa gitu. Bela negara gitu. Kan negara kayak Korea semaju itu aja masih ada wajib militer lah. Kita mah lost begitu aja. Waduh, makanya jadi begini generasinya. Ya sebenarnya bela negara itu yang paling pertama itu kan nomor 1 dia harus paham negaranya dulu. Iyalah.
Kan pelajarannya udah nggak ada lagi dah. Nomor satu itu banyak kan orang Indonesia nggak paham sejarah. Indonesia itu apa sih sebenarnya? Pancasila aja sempat dilepas. Negara apa sih Negara Indonesia? apa ya? Iya. Tapi kalau sampean ngomong sama Mas Wowi, Mardigu nyambung geopolitik, geoekonomi. Tadi dia ngebahas di Facebooknya dia gila banget. Dia ngomong tentang geopolitik, geoekonomi. Bagaimana waktu Inul pertama ngetop itu Malaysia tuh melakukan spionase gitu, mempengaruhi supaya Inul itu cepat jangan sampai ini. Karena orang Malaysia itu kan 5 juta pecinta dangdut. Kalau Inul masuk ke sana ada maksudnya dan negara itu ini ya apa ikut campur ya. Oh iya ikut campur. Jadi nggak senaif itu. Iya dong. K-pop juga kalau Koreanya nggak ikut juga nggak mungkin. Betul. Makanya dia bilang kalau Inul berhasil memukau Malaysia, kan berikutnya produk-produknya ikut. Iya. Sama kayak sekarang K-pop itu. Korea menjadi raksasa ekonomi. Handphonenya. Tapi yang nggak bisa dibendung di Malaysia itu Dewa 19. Iya memang itu. Ini saya. Kita habis naik pesawat. Mau di Komisi 1. Kenapa? Banyak yang mau pokoknya Iya. saya bareng bapak. Pertahanan, luar negeri, TVRI, RRI itu semua. Kominfo. Reses sekarang ya? Reses? Iya, Sampai tanggal 14? Iya. Korea sih pakainya K-pop, pakainya drakor banget. Istriku aja nih Koreain. Aduh gila. Terus ini nyandu mas. Iya ya. Nyambung yang sekarang yang gila tuh yang married apa? Wall of marriage itu ya. Itu juga ya itu tadi pemerintahnya masih Oh iya. nggak mungkin nggak. Iya. Akhirnya kan nguasain ideologi. Amerika, Eropa kena drama Korea gila loh. BTS bisa disambut di mana-mana, nggak masuk akal. Makanya kita ini kan butuh pemimpin yang bisa membangun peradaban. Kalau cuma bangun jalan layang mah banyak yang bisa. Bayangin, bahasanya nggak kita pahamin aja Korea. Sama kayak fenomena Didi Kempot itu, bayangin. Penggemarnya nggak ngerti pak bahasa Jawa pak. Karena itu nggak di engineer ya padahal. Iya enggak. Alami padahal. Alami. Apalagi kalau di engineer. Begitu Didi Kempot nyanyi lagu apa, Sewu Kuto segala macam itu semua orang Jogja ikut nyanyi. Pada belum tentu ngerti. Itu gila. Aku terus terang belum tahu bang kasus TVRI ini. Belum pernah baca. Saya diberhentikan. yang tahunya apa? Diberhentikan Iya, tahu. sih, Mas. Diberhentikan tahu ya kan. Ada permainan lah di belakang itu. Yang saya tahu TVRI mulai maju. Iya. Ya kan? Ternyata tuh kerja itu nggak perlu bikin maju mas. Iya. Ada yang terganggu. Ya sudah saya sih ya, ikhlas aja lah, nggak ada masalah. Berarti TVRI itu di bawah departemen Kominfo. Menteri Teknis. Kominfo. Dia kan iya, tapi dia kan bertanggung jawab langsung ke presiden. Itu kan lembaga penyiaran publik. Berarti yang mecat menterinya. Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya. Nah, Dewan Pengawas ini yang ngangkat presiden atas usul DPR. Ini sekarang DPR udah bilang jangan pecat segala macam aja, mereka terus lakukan gitu. Apalagi lagi reses. Nah, aku sih begitu dipecat malah senang aja mas saya. Pekerjaan nambah, job nambah, gajiku 42 juta mas, gak boleh ngapa-ngapain. Bisa ngambil kerjaan lain, bisa punya YouTube. YouTube Akhirnya sekarang. bisa. Nah, yang penting dikasih jatah 5 tahun, dikasih 2 tahun udah bisa berubah ya sudah. Yang penting legacy. Banyak yang bisa dilakukan. Oh iyalah, sekarang aku mah happy banget. Happy banget. Karena
mencerdaskan kehidupan berbangsa itu paling gampang melalui TV. TV lah. Dan TVRI bos, karena TVRI itu kan menjangkau 200 juta. Paling gampang. Sampai bayangin ya, tower TVRI itu 300 sekian. TV swasta itu nggak ada yang di atas 60 Pak. Iya. Nah dulu memang towernya banyak, pemancaran banyak, tapi nggak ada yang nonton. Aku berhasil membalik. Dulu kan TVRI sebelum ku masuk kan nomor 15, juru kunci. Begitu ku pegang sempat nomor 8 mas, nomor 8, nomor 10. Aku dapat Liga Inggris, dapat badminton. Acara musiknya paling konsen kan TVRI lah. Orang ku pimpin langsung. Iya, yang swasta kan nggak mikirin, karena Ada lah. nggak ada ratingnya. Mana ada acara musik sekarang. Band-band itu dipanggil kalau ulang tahun toh, sama launching. Sama kalau Tokopedia bikin acara aja lah. Kalau nggak ada lah. Kasihan. Aku dulu konsen lah. Konsen lah. Acara musikku sampai 3 kali seminggu. Happy lah mereka. Mas Didi Kempot itu sempat kubayar murah banget tuh, sebelum dia meledak lagi ya. Cuman masuk di Taman Buaya, musik club itu pengen keringetan gitu dia. Mas, budgetku kecil. Ya, rapopo gitu orang gitu dasar. Wah, sekarang mah pemain band mah rindu tampil TV. Iya. Asli sekarang ini. Mana ada lagi tempatnya? Cuma TV yang bisa. Ya, dan cuma TVRI yang bisa ngasih. Jadi aku lagi betul nih mas. Jangan-jangan Juni aku balik lagi, putusan selah. Aku ngeberesin dulu lah, habis itu terserah nanti lah. Ya kan sebenarnya kan orang kayak Bang Helmi sama saya ini kan kita ini kan mengabdi ya Bang. Iyalah. Yan, ini keruku. Katanya Akmal yang datang. Yang edit. Ini siapa sih? Bagus banget Nyong. Ada. Editor dia juga ada. Keren. Si tadi Mehdi juga ada. Berapa kru? 2-3 ini. Full time. Ada ya tergantung. Panggilan. Panggilan juga. Aku ini timku. Nggak ada yang full time ini masalahnya. Bos semua. Ini- Bukan nanti aku syuting di rumahnya Bang Helmi nanti. Sini aja. Sini aja? Pakai mah iyalah. Lama jauh. Hah? Di background. Oh, nanti ada dia. Apa-apa lah. Yang bagus sih di sini sebenarnya. Ini ya. Iya. Yang penting- aku aja kan di background nanti. Yang penting OTR-nya dikasih. Boleh deh Bang Helmi. Aku kemarin sama Dedi juga gitu. Habis dia wawancarain aku wawancarain dia. Yang mana sekolah itu? Iya. Jadi pengetahuan bisnisku berkembang pesat selama 11 bulan. Jadi ngerti virus, ngerti semua. Iya. Mas, Cek. 1, 2, 3, oke. Cek. Yang Black Magic Barat udah dites. Agak susah kayaknya Pak. Kenapa? Low line banget. Oh, nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau soal kembali ke UD 45 mungkin kayaknya aku sama Biku mungkin satu aliran. Karena nggak semua orang setuju kembali ke UD 45, termasuk Fahri Hamzah. Fahri Hamzah tuh nggak tahu kenapa dia termasuk orang yang nggak setuju kembali ke UD 45. Rizwan itu genius. Perlu datang mas sama aku. Dengan aku dekat banget. Oh iya kan? Ke Pen Hill ke Label. Dia itu ternyata ponakannya Taufik Ismail. Iya, Taufik istrinya. itu ikut-ikut. Istrinya Taufik tuh katanya. Aku juga baru tahu. Istriku tuh Padang mas, jadi tahu banget. Aku malah tahu dari Linda Jalil, kan namanya Linda Jalil. Iya. Aku ceritain sama Linda Jalil, tantenya Fadli itu istri Taufik Ismail. Nah, Taufik Ismail itu saudaraan kan sama Linda Jalil. Iya. Tapi di timur keren banget. Saya suka. Ini dia Mehdi yang itu. Kelas. Kalau udah bosan sama Dani ke tempatku aja. Itu isi dan Udah mau diambil Fadlizon ya? Oh iya. Sudah mau diambil Fadlizon. Mau bikin konten juga. Iya, Fadlizon mau bikin konten. Ini kan menyala. IG ku kan dipegang Nyonya. Iya, betul itu. Jadi aku bisa balas kan. Kalau IG-nya aku pegang aku ya Brutal aku. bisa brutal. Saya di Cipinang itu ngelihat yang tatoan badannya gede pada nangis tuh banyak. Gitu. Itu benar. Di Cipinang banyak posting tatoan mas, badannya gede-gede.
Wadah gede-gede. Masuk pertama nangis. Nangis ya. Dia belum pernah lihat kamar mandi ada BO-nya soalnya. mau ngeliat gini ada BO-nya. Oh ini udah pernah mas. Kalau orang udah pernah tahu. Tapi dari setelah keluar itu kan beda deh. Lebih wise. Masa sih? Lebih kalem. Enggak, karena tadi medianya direbut tadi masalahnya. Kalau medianya dibuka, IG-nya tetap aja. Oh iya. Jadi kalem. Udah bagus begitu lah. Nggak bisa macam-macam. Macam-macam. Gitu. Sampai 40 berapa kan? 48. Tanggal 26 ini. Tanggal 26 ini. Udah. Oke, Man. Mal, aman. Oke, sip. Oke, standby. Kami buka dulu ya. Yap. Ini ya kamera gue. Ya. Iya, yang saya. Nama. Sebentar. Oke. Kopi dong. Lupa lah kopi. Hah? Biar beda dikit, Udah. biar beda sama yang tadi. Kopi apa belangkon? Belangkon, kopi aja. Yang Rusia. Enggak, yang biasa kopi NU. Garis lurus apa? Kagak. Ini NU garis lurus atau garis lucu? Muhaimin apa? Oh, bukan ini. Oh, yang ada ininya. Bukan, ini kecil ini, bukan. Rusia. Ini bukan. Kecilan semua, ya udah yang Rusia deh, apa deh. Rusia dia. Oh ada nih. Ada kan? Iya. Yang panjang bukan? Yang panjang. Oh ya udah panjang apa deh? Panjang aja ya. Ya, ini kopi Madura. Menonton. Sampai harus ke Iran mas, aku ke Iran kali mas. Gila. Iya. Aku ke Esfahan. Aku tuh Mesat. sebelum di penjara, aku kan udah mau menyatakan diriku sebagai duta Yerusalem. Jadi mau bikin tur Yerusalem setahun 3 kali lah. Gitu. Terus sampai harus ke Iran. Oh iya. Gila. Aku tuh janji sama anak-anakku untuk ke makamnya Al Ghazali, itu kan di Irak. Makamnya Jalaluddin Rumi di Iran, di Turki. Syekh Abdul Qadir Jailani juga di Irak. Tapi ulama besar Persia bang. Tapi Irak itu besar Persia juga pak. Dulunya kan banyak, kan jadi kan wilayahnya kan tinggal hampir Iyalah. silang-silang. Orang Amerika aja yang memisahkan mereka itu. Ya aduh. Saya pelajarin semua. Aku juga diskusi kan Jaya Suprana kan bikin grup budayawan kan. Aku nggak tahu siapa itu, aku terlibat. Aku juga kayak ini, aku nggak aktif tadi. Oh, iya. Mas Dani kan, banyak banget. Iya. Aku juga. Oh iya. Aku terlibat diskusi ternyata sama dokter. Goblok banget. Mau debat sama dokter. Aku yang goblok kan sebenarnya kan. Tapi dia bukan dokter sosiologi, bukan dokter antropologi gitu loh. Jadi kita berdebat soal Aryan. Jadi Arya, bangsa Arya. Dia yakin Arya itu adalah bangsa. Sementara aku menganggap Arya bukan bangsa. Nggak ada, bangsa itu cuma Caucasian, Negrito, Semit. Jadi bangsa Arya itu apa? Jangan kali sub ya. Tapi itu pun juga dibesar-besarin sama Hitler sebenarnya. Kalau nggak ada Hitler, nggak disebut ras. Tapi kalau disebut bagian daripada ada di kitab suci Hindu itu memang iya. Tapi bukan ras loh ya. Sub. Kalau sub mungkin iya. Atau mungkin gini, Aryan itu adalah kulit putih yang bukan Yahudi, mungkin iya. Caucasian. Hah? Iya, Caucasian sebenarnya kan. Subnya Caucasian mesti. Siap. Rolling Pak. Ya, saya tuh beruntung banget hari ini. Saya diundang oleh Ahmad Dhani. Ini saya nggak tahu hubungan saya sama dia. Kita punya beberapa kesamaan dalam dalam frame waktu tertentu. Kita terlibat satu show dulu Mama Mia ya Mas? Iya. Mama Mia. Itu awal pertemuan kita pertama ya. Saya belajar sombong dengan Ahmad Dhani gitu. Ya jadi beliau undang saya gitu dan dia sangat berubah ya. Kita lihat perubahan. Jadi setelah keluar dari sekolah Ahmad Dhani menjadi pribadi yang berubah. Atau itu di mata saya atau punya alasan tertentu nanti nggak tahu apakah Ahmad Dhani mau bukan tidak. Mas terima kasih sudah undang saya ke sini. Sama-sama dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya ya. Kayaknya kemarin malam nih baru ngundangnya langsung. Oke, saya ngamatin YouTube-nya Ahmad Dhani Legend. Video legend. Video Legend. Video legend. Jadi memang pas banget ya. Jadi
pas banget tuh ya personifikasinya tuh, sombong gitu. Tapi Anda tuh sombong. Enggak, yang bikin dia nih video aja deh. Kamu apa sih bikin lupa juga aku. Rahmat. Oh iya Rahmat ya. Bukan aku lah. Tapi kamu legend lah. Ya, beberapa media menganggap Ahmad Dhani itu adalah top 25 musisi paling berpengaruh di Indonesia. Barangkali sih mungkin enggak top 25. Rolling Stone ya. Julukannya Immortal. Immortal apa artis 25 Immortal artis Indonesia. Pantes lah. Termasuk Dewa. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya dekat sama Adib Hidayat aja jadi masuk. Kalau enggak mungkin ya nggak masuk. Begitu saya mau deket-deketin Adib. Karena Dewa udah masuk Pak. Iya. Karena Dewa udah ada di 25 itu gitu. Ya. Harusnya aku nggak perlu masuk karena ya udah Dewa aja gitu kan, udah kan. Tapi kan dipisah, Dewa ada. Tapi Dewa kan tanpa Ahmad Dhani ya enggak lah, bukan Dewa lah. Iya. Ya maksud saya harusnya cukup aja Dewa gitu, udah nggak usah Ahmad Dhani. Tapi ini kan jadi dua gitu. Statement Ahmad Dhani itu yang paling saya suka itu pada Anda tahu nggak? Waktu kasus Ariel lagi top tuh, Ariel itu adalah pengarang lagu nomor 2 terbaik Indonesia. Dan orang bisa nyanyi nomor 1 siapa? Ya saya. Itu Ahmad Dhani banget. Dan aku ini kan pembicara seminar, aku bilang kalau Anda mau sukses, Tuhan itu sudah pokoknya itu kehendak Tuhan lah. Kalau mau sukses itu jangan sombong. Ya, tapi Ahmad Dhani itu kecualian. orang kalau sukses itu tidak boleh sombong. Sebenarnya saya nggak sombong, cuman jujur aja mengutarakan fakta. Mengungkap kejujuran ya. Iya. Oke Dan, saya selalu mengawali acara saya dengan ada rapid question, ada 4-5 pertanyaan. Dhani cuma jawab satu pilihan. Oke. Ya. Oke, nomor 1. Wah ngeri. Mangkol lah. Musisi atau politisi? Politisi lah. Politisi. Iya. Oke. Terus Ari Lasso atau Once? Harus jawab. Once. Biar seneng Once. Kalau Ari Lasso kan udah tahu lah. Queen atau Beatles? Queen. Duo Ratu atau Duo Maya? Duo Ratu. Iya dong. Soalnya penyanyi enak soalnya. Lo nggak saya sekarang nanya sama apa? Enakan mana suaranya Mulan sama penyanyinya Duo Maya? Ya Mulan lah. Nah, iya. Kalau saya objektif. Nggak ada emosionalnya. Penyanyinya Duo Ratu bukan Maya loh Bang. Iya. Oh iya. Iya bukan Maya. Cuma minta milih aja kan dua-duanya di. Soalnya abang bilang Maya atau Mulan, nah lain lagi. Saya juga nggak bakal nanya itu. Itu masalah selera banget. Dan cuma saya yang berani ngomong. Iya. Cuma saya yang berani ngomong. Banyak kan orang bilang, wah apa ini yang satu ini lebih gini, yang satunya lebih gini. Saya selalu bilang sama netizen, kalian tuh kan berdua belum pernah lihat dua-dua yang telanjang. Saya udah pernah lihat dua-dua yang telanjang. Jadi saya yang paling berat bisa menentukan yang mana yang paling bagus. No comment saya. Terus lain YouTuber atau pengusaha? Pengusaha lah, pengusaha. Iya. Ada yang jalan sekarang? Ada, masih ada lah. Ya, karena karaoke para pandemik ini agak ini kalau sampai Agustus pandemik bubar Bang. Kalau Agustus ini pandemik masih ada. Kayaknya kita nggak bisa gaji pegawai sampai Agustus. Oke. Apa yang masih jalan sekarang? Ya, karaoke itu. Karaoke. Berapa lokasi? Ada 38 ya. Yang di Bandung masih ya? Di Bandung ada. Restoran masih jalan? Belum. Ya kalau karaoke kan ada food and beverage aja. Oke. Dan saya mau nanya nih, kenapa tidak pakai nama Manaf sih belakangnya? Ahmad Dhani gitu. Ini ada peristiwa. Jadi saya ini anak rebel. Wah, saya ini anak rebel. Jadi bapak saya itu orang yang nggak suka NU. Makanya saya jadi NU. terus. NU garis lurus. Iya. Oke. Jadi kenapa saya NU itu karena bapak saya bukan nggak suka sama NU, jadi saya jadi NU. Gitu. Sekarang saya rebel. Tadi kenapa? Ya kenapa nggak pakai nama mana? Ya itu karena saya rebel. Rebel ke bapak saya. Dadang Es Manaf. Ayah saya itu selalu bilang, makanya Dadang Es Manaf itu sukses karena pakai nama papa.
Terus saya rebel, nggak pakai nama Papa. Kurang ajar ya, Pak. Ternyata lebih ini. Sorry. Ya, saya memang rebel, saya orangnya rebel. Tapi papanya kan dulu yang menganjurkan bermusik itu kan papanya kan? Enggak dong. Papa Katanya beli keyboard disuruh mama. Oh mama. Yang disuruh belajar klasik itu yang nyuruh siapa? Iya mama. Tapi itu ya, rebel lagi. Ya rebel karena ketika suruh les piano ya akhirnya saya nggak bisa les karena memang saya ini aja. Apa ya bahasa Indonesia apa ya rebel? Berontak. Hah? Berontak. Hah? Berontak. Oh iya pemberontak iya. Jadi nggak suka klasik, pertama ngeband ngerock ya? Iya. Kalau ngerock itu kan karena memang waktu itu memang lagi ngetop. Iya, waktu itu era semua sepupu saya sukanya musik rock. Musik rock. Dan dari umur 8 tahun saya udah ngefans berat sama Queen. Oh, Queen. Oke. Terus pernah nge-jazz juga ya, Dan? Ya. Apa Downbeat? Downbeat. Itu karena pergaulan di SMP kan. Anak-anak pada senang fusion dan memang waktu itu band-band fusion di Indonesia kan keren semua. Krakatau, Spirit, Bujana tuh, terus ada Idola Emerald, ya kan? Ya kan, ya semua saya suka lah dulu band-band itu lah, band-band fusion itu. Idolanya siapa dulu? Indra Lesmana sampai sekarang. Indra Lesmana sampai sekarang. Sampai sekarang iya. Senang dong Indra Lesmana. Tapi habis itu balik ke rock lagi. Habis itu karena teman-teman di Dewa pada ngerok semua. Iya. Ya kebetulan saya juga suka musik rock. Ya kebetulan saat itu slang lagi naik daun. Ya udah kita waktu itu ya punya harapan bisa dikenal seperti slang. Jadi waktu itu ada dua band yang jadi idola saya ya, Club Project sama Slang. Oke. Jadi Dewa itu adalah gabungan antara Club Project sama Slang. Dewa 19. Dewa 19 ya. Dewa 19 itu adalah pop rocknya Slang dan sofistikasi musik pop daripada Club Project. Ya. 91 ke Jakarta. 91 ke Jakarta. Terus 91 lulus SMA. Rekaman. Di usia 19 kan. Dengan Pak Ian. Ya. Yang menemukan Pak Ian Johana. Masternya yang nemuin Pak Ian Johana. Okay. Pak Ian yang pertama kali dengar dan beliaunya langsung suka, langsung dikontrak gitu. Di Jakarta sempat bambungan juga katanya, naik bis gitu ya. Sebenarnya ya kalau naik bis sih.